Katu, Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas ya. Sobat RH sekalian, pagi ini saya Refli Harun mendampingi sebagai lawyer ya, mendampingi dua anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pertama adalah Pak Bustami Zainuddin, Bustami daerah Zainuddin, pemilihan Lampung. daerah pemilihan Lampung. Dan yang kedua adalah Fahrul Razi dari Dapil Aceh. Salam 0%. Salam 0% ya. Fahrul Razi dari Dapil Nanggro Aceh Darussalam. Pagi ini kami mengajukan judicial review terhadap ketentuan ambang batas 20% kursi dan 25% suara. Sebagaimana tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nah, ketentuan ini bagi mereka berdua selain melanggar hak konstitusi untuk memilih, the right to vote, tapi juga melanggar paling tidak hak dan kewajiban mereka sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah yang harus mewakili atau menggali aspirasi masyarakat terutama di daerah. Kita ingin tahu alasan mereka lebih lanjut. Pak Bustami, bisa dielaborasi, tapi sebelumnya kita sudah mendaftarkan dengan mendapatkan tanda terima ini, mungkin bisa pegang sama-sama ya. Dan nanti kita menunggu sidangnya. Selain permohonan ini ada juga permohonan dari Ferry Juliantono 3 hari yang lalu. Silakan Pak Bustami. Ya, terima kasih Bung Refli. Dipegang juga nggak apa-apa. Warga masyarakat bangsa Indonesia yang kami cintai, alhamdulillah hari ini tepat 10 Desember 73 tahun yang lalu diputuskan hari azazi manusia. Dan hari ini kita ambil Jumat Berkah nih. Oh, Jumat Berkah. Jumat Berkah Pak Rapli. Saya Bustami Zainuddin, senator dari Provinsi Lampung, menyampaikan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam rangka kita judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu. Ya, kita berharap undang-undang ini menjadi pintu ya bagi segenap warga bangsa, anak bangsa, terutama para pemimpin di daerah ya yang potensial untuk bisa juga berkiprah di tingkat nasional, punya kesempatan yang sama untuk mereka bisa mencalonkan menjadi pemimpin nasional. Undang-undang pemilu ini menjadi penting karena derivatifnya nanti adalah turunannya menjadi rujukan kepada undang-undang pilkada. Sehingga kalau ini 20% ini bisa kita nolkan, mau tidak mau sudah tidak suka, untuk memilih pimpinan daerah baik bupati, gubernur, wali kota, kita juga berharap akan menjadi rujukan yang sama, yaitu dengan 0% ini. Karena kita ketahui Pak Rapli, bahwa akar muasalnya ini problem katanya pemilihan umum berbiaya tinggi, kemudian terjadinya korupsi di level eksekutif, legislatif dan lain-lain. Ini salah satu penyebabnya juga ongkos politik terlalu besar untuk menjadi pimpinan daerah. Oke. Sedangkan undang-undang telah memberikan ruang kepada kita semua untuk bisa memilih dan dipilih menjadi pimpinan di negeri kita ini. Seperti itu Pak Rafa. Oke, luar biasa ya. Jadi Sobat RH sekalian, kita berharap bahwa yang namanya pemimpin atau calon presiden yang tidak itu saja, lu lagi ya. Siapa tahu nanti akan ada yang dari Nanggro Aceh Darussalam. Coba Papua Dan lain-lain. Oke, silakan. Baik, saya Fahrul Razi, senator dari Aceh yang juga penggugat di dalam pada hari ini ya. Saya minta doa dan dukungan kepada seluruh bangsa Indonesia terkait dengan perjuangan kami, dan kita juga bukan sendiri, banyak sekali dan ada beberapa ya yang melakukan gugatan yang sama. Oleh karena itu kita minta dukungan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk mendoakan perjuangan ini agar benar-benar demokrasi di Indonesia dapat ditegakkan. Yang kedua, kita berdoa juga kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggugah hati hakim konstitusi agar benar-benar memperhatikan dan memutuskan seadil-adilnya dalam rangka yang terbaik terhadap demokrasi Indonesia. Dan kita harapkan 0% adalah jawaban terhadap
masa depan Indonesia. Sukses, salam 0%. Oke. Iya, sobat era sekalian, sebelum permohonan ini diajukan, sebelumnya sudah ada 14 permohonan. Dari 14 permohonan tersebut, satu yang belum diputus karena baru diajukan oleh Ferry Yuliantono yang juga saya dampingi 3 hari yang lalu. Tapi 13 permohonan sebelumnya ditolak, tidak dikabulkan, tidak dapat diterima. Tetapi kami meyakini bahwa persoalannya bukan pada argumentasi hukumnya, tapi lebih pada soal-soal psikologi politiknya. Bahwa yang namanya presidensial threshold ini memang menjadi alat bagi kekuasaan oligarki untuk melakukan dominasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, tidak memberikan kesempatan kepada calon-calon lainnya, hanya elit-elit politik tertentu dan partai-partai politik tertentu saja. Padahal hakikat dari pemilihan langsung adalah kemewahan kita untuk menominasikan calon yang kita maui dan kemewahan kita pemilih untuk bisa memilih mereka. Karena itulah mudah-mudahan pada permohonan kali ini yang kita geruduk rame-rame, kita berharap MK berubah pikiran. Dan selain permohonan ini, sobat era sekalian, akan ada permohonan-permohonan lainnya. Ya. Dan kita juga akan berharap dukungan akan mengalir dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Tidak hanya itu, tapi juga dari daerah-daerah, dari kepala-kepala daerah, dari masyarakat-masyarakat di daerah, semua komponen menggeruduk rame-rame sehingga MK sadar bahwa persoalan presidensial threshold ini bukanlah soal elit, tapi soal yang substantif, yang jelas menentukan masa depan Indonesia, masa depan berbangsa kita, bagaimana kita mencari pemimpin yang terbaik. Makanya saya bikin pantun. Salah satu pantunnya adalah jalan-jalan ke Sarinah. Ya. Kita lewat jalan pintas. Kalau mau presiden amanah, kita hilangkan ambang batas. Cakep. Cakep. Ada tambahan lagi. Satu lagi ya. Ada satu lagi. Satu lagi baru saya buat pagi tadi. Yaitu kalau tidak mau kerdil, jangan lupa makan pepaya. Kalau mau pilpres yang jurdil, kita mulai dari nol ya. Cakep. Oke, closing statement Pak Bustami. Bustami atau Bustami? Bustami, Pak. Bustami ya. Ya. Oke, silakan. Closing Ya, statement. tentu kita berharap gugatan kita ini bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya untuk seluruh warga negara Indonesia. Kita berharap doa restu daripada masyarakat kita, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim mohon diiringi kami semua. Ini adalah untuk kepentingan bangsa, anak cucu dan masa depan Indonesia ke depan. Terima kasih. Salam 0%. Oke. Baik, saya yang terakhir ini penting. Saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia, teruslah bersuara, teruslah memperjuangkan 0%. Kampanye di seluruh Indonesia kepada kelompok-kelompok civil society, gerakan mahasiswa, dan juga semua elemen-elemen stakeholders demokrasi. Kita saatnya bersuara dan berkampanye, baik itu di media sosial maupun di daerah masing-masing. Dan yang sangat penting adalah bagi warga negara yang memiliki hak konstitusi yang juga dilanggar, mari sama-sama kita gugat ke MK, kita berbondong-bondong untuk mengajukan gugatan agar 0% ini dapat diwujudkan. Demokrasi harus ditegakkan. Salam 0%. Nah, jadi sebelum saya tutup, ya, saya juga ingin berpesan kepada sobat RH sekalian yang memang peduli dengan nasib demokrasi bangsa kita. Sekali lagi saya meyakinkan kepada sobat RH dan semua penonton ya di seluruh Indonesia bahwa persoalan ambang batas 20% kursi atau 25% suara bukanlah persoalan yang main-main, bukanlah persoalan yang sepele. Tapi inilah pangkal tolak. Kenapa kemudian kita sulit dan barangkali berat untuk mencari pemimpin-pemimpin yang terbaik yang bisa berkontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, dan lagi-lagi lo lagi calonnya. 4L. Kenapa? Karena
ambang batas pemilihan presiden 20% kursi atau 25% kursi membuka pintu bagi partai-partai dan bagi oligarki untuk memborong semua kekuatan politik, sehingga tidak menyisakan slot lagi bagi calon lainnya. Maka kalau presidensial threshold tidak dihilangkan 20% ini, bisa jadi Pilpres 2024 hanya diikuti calon 2 lagi, dan itu lo lagi. Ya. Karena itulah kita tidak ingin pemimpin itu hanya yang itu saja. Kita ingin pemimpin dari Lampung, dari Aceh, dari Papua dan lain sebagainya, agar kemudian makin banyak calon-calon presiden dan kita bisa memilih secara lega, dan kita bisa membuktikan bahwa demokrasi pemilihan langsung presiden itu adalah memang demokrasi yang sejati, jujur dan adil. Itu saja sobat daerah sekalian, salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.